Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. NPM saya 2070006516046, Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 2, di mana tugas 2 itu mempresentasikan atau membuat video tentang materi 9 sampai dengan materi terakhir mata kuliah komunikasi data dan jaringan yang dipandu oleh dosen Bapak Ari Gunawan. Dalam video kali ini saya mengambil judul dari materi 9 sampai terakhir itu materi ke bab 12 yang memiliki judul HTTP dan FTP. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file gambar, dan video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext, sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan, sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori. Protokol ini menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau domain URL. Kemudian web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. Selanjutnya itu contoh yang paling sederhana penggunaan HTTP adalah komunikasi antara komputer klien dengan web server. Komputer klien melakukan permintaan menggunakan browser ke web server. Kemudian web server menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan data atau dokumen yang tersedia di dalam web server sesuai dengan permintaan komputer klien. Selanjutnya itu fungsi dari protokol HTTP yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan, sehingga berfungsi untuk mengatur bahwa web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Contoh kecilnya itu ketika seseorang memasukkan domain atau URL di dalam sebuah browser, URL yang dimasukkan tersebut merupakan sebuah perintah ke dalam web server untuk memberikan data halaman website sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil perintah ini adalah tampilan halaman website yang muncul melalui web browser. Fungsi lain dari HTTP adalah mengamankan data dari pencurian dan hacker. Hal tersebut ditandai dengan munculnya HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Secara fungsinya itu sama, yaitu mengatur bagaimana data diproses. Hanya saja HTTPS lebih aman dibandingkan dengan HTTP. Selanjutnya itu cara kerja HTTP. Yang pertama itu aplikasi web dan browser. Aplikasi web adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dapat diakses menggunakan browser. Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses data atau browsing di internet. Contoh web browser seperti Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, dan sejenisnya. Agar lebih mudah, anggap saja aplikasi web itu adalah web server, meskipun secara teknis di dalam satu web server terdapat beberapa aplikasi web. Web server tersendiri merupakan sebuah aplikasi jaringan yang berjalan di dalam mesin atau server yang terhubung dalam port jaringan. Yang kedua itu protokol. Web client atau browser dengan web server atau aplikasi web membutuhkan aturan yang baku untuk bisa saling berkomunikasi yang dikenal dengan nama protokol. Seperti yang dijelaskan tadi, protokol merupakan media yang bisa mengkomunikasikan antara dua bagian.
Contohnya komunikasi antara dua orang yang membutuhkan bahasa atau grammar yang sama supaya bisa saling berkomunikasi. Cara kerja HTTP memproses data. HTTP adalah komponen website yang mengatur pertukaran data yang terjadi di dalam internet. Protokol inilah yang membuat web client atau browser dan web server atau aplikasi web dapat terhubung. Protokol HTTP mengatur proses transmisi dan bagaimana format data dikirimkan. Dan itulah mengapa protokol HTTP merupakan bagian yang penting. Saking pentingnya, HTTP terus dikembangkan ditandai dengan munculnya protokol HTTPS yang menggantikan versi HTTP lama. Untuk subjudul yang kedua itu FTP. File Transfer Protocol atau FTP adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer file antar server melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP. FTP adalah protokol standar yang digunakan untuk mentransfer data antar komputer melalui koneksi internet. Kelebihan dari FTP ini yang pertama, transfer data dengan skala besar. Dengan bantuan FTP bisa mentransfer data berukuran besar sampai ratusan gigabyte dengan mudah dan cepat. Yang kedua itu lebih efisien dikarenakan Anda juga bisa mengirimkan banyak single file, namun juga sejumlah folder dalam waktu bersamaan. Yang ketiga itu fitur pemulihan. Ada juga mempunyai fitur backup otomatis yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan data penting perusahaan karena kebakaran, banjir, atau hambatan-hambatan lainnya. Yang keempat itu multitasking. FTP juga bisa digunakan untuk menerima atau mengunduh data dari perangkat lain. Yang kelima yaitu transfer data tanpa hambatan. Berkat fitur resume, Anda tidak perlu risau jika koneksi internet Anda hilang atau perangkat Anda ribut di tengah proses transfer. Yang keenam itu ada fitur scheduling. Banyak FTP client software yang hadir dengan fitur scheduling. Jadi di mana Anda akan bisa mengatur jadwal transfer sehingga tidak akan mengganggu alur kerja maupun hari libur Anda. Selanjutnya, dari kelebihan FTP ada juga kekurangan dari FTP. Yang pertama itu FTP itu kurang aman, karena semua data yang ditransfer melalui FTP dikirimkan dalam bentuk plain text dan tidak terenkripsi dengan baik. Artinya, di mana para hacker akan mudah mengakses seluruh data tersebut. Yang kedua itu aplikasi FTP mungkin tidak aman. Mengapa tidak aman? Jika Anda tidak berhati-hati memilih layanan FTP, data Anda akan rawan terkena berbagai ancaman seperti bounce attacks, spoof attacks, dan packet sniffing. Yang ketiga itu non-beginner friendly tool. FTP cenderung sulit dioperasikan, terutama bagi pengguna yang tidak mempunyai latar belakang IT yang cukup. Yang keempat itu tidak bisa melacak proses transfer ketika mengirimkan data. Anda tidak bisa memonitor proses transfer, sehingga akan lebih sulit mengetahui file apa saja yang sudah berhasil diunggah ke remote system. Selanjutnya ada cara menggunakan FTP client. Beberapa metode untuk menghubungkan komputer Anda dengan FTP server adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan web browser, yakni dengan menulis ftp //ftp.namadomain.com. Jangan lupa mengubah nama domain.com dengan URL website Anda. Yang kedua itu memanfaatkan command prompt atau Windows dan terminal atau Mac or Linux. Yang ketiga itu melakukan FTP client software sehingga pihak ketiga seperti FileZilla. FileZilla ini memiliki pengertian adalah FTP client bersifat open source yang bisa digunakan untuk perangkat Windows, Linux, maupun Mac. Selain menjadi salah satu aplikasi FTP paling populer,
Saat ini FileZilla juga bisa digunakan secara gratis. Selanjutnya itu tutorial singkat cara menggunakan FileZilla. Yang pertama itu download FileZilla pada official website. Yang kedua itu buka kontrol panel akun hosting Anda. Yang ketiga itu di sini menggunakan cPanel. Sebagai contoh, buka menu FTP account yang berada di bawah bagian files. Yang keempat itu pada menu tersebut Anda bisa membuat FTP akun baru atau melihat informasi login FTP yang sudah ada pada web server Anda. Yang kelima itu ada catat hostname, username, dan password yang ada pada informasi tersebut. Dan yang terakhir itu install dan buka FileZilla pada komputer. Selanjutnya tekan menu New Site pada Site Manager dan isi detail-detail yang diperlukan. Berikut penjelasan singkat akan semua menu yang ada pada halaman tersebut. Yang pertama host, hostname yang ada pada informasi login FTP account Anda. Port itu default koneksi FTP Anda 21. Anda tidak bisa mengisi kolom ini. Protokol, pilih FTP File Transfer Protocol sebagai protokol standar untuk melakukan transfer file. Yang keempat itu encryption, pilihan bagaimana data yang dikirim akan dienkripsi untuk menggunakan FTP. Anda bisa memilih only use plain FTP atau insecure. Yang kelima itu login type, seperti jenis login. Yang keenam itu anonymous, Anda tidak mengetahui harus memasukkan username atau password. Yang ketujuh itu normal, harus memasukkan username dan password dari informasi login FTP. Yang kedelapan itu ada user. FTP user digunakan saat melakukan koneksi FTP dengan web server. Yang kesembilan itu ada password. Yang terakhir itu ada interaktif. FileZilla akan selalu minta password setiap terjadi koneksi baru. Langkah selanjutnya, Anda hanya perlu menentukan jenis login ke normal dan masukkan username, password, dan host yang ada pada informasi login FTP. Jika koneksi berhasil terjadi, Anda akan langsung bisa melihat daftar dua direktori dari server FTP Anda, local site dan remote site. Selain FileZilla, Anda juga bisa memanfaatkan FTP client software di bawah ini untuk mengakses data web Anda dengan mudah. Yang pertama itu ada CyberDuck. CyberDuck ini gratis, bisa digunakan di perangkat Windows dan Mac. Software ini menawarkan tampilan yang ramah penggunaan dan bisa terkoneksi dengan berbagai layanan server, cloud storage, maupun file sharing. Yang kedua itu ada WinSCP. Ini juga gratis. WinSCP mendukung FTPS, SCP, SFTP, dan S3. Software ini hanya bisa digunakan di Windows. Yang ketiga itu ada FreeFTP, gratis dan berbayar sebesar $39. FreeFTP hadir dengan tampilan sederhana, rapi, ramah penggunanya. Yang spesial dari software ini yaitu menawarkan fitur bookmark untuk membantu Anda organisasi file dan folder dengan lebih mudah. Yang keempat itu ada Transmit 5. Ini juga gratis dan berbayar. Berbayarnya itu sebesar $45. Transmit 5 merupakan opsi terpopuler bagi pengguna Mac OS. Software ini mendukung koneksi FTP, SSH, SFTP, dan FTPS. Yang kelima itu ada QtFTP. QtFTP ini berbayar mulai dari $59,99. QtFTP ini dibekali dengan fitur memumpuni seperti OpenPGP, encryption, scheduling, syncing, dan backups. Software premium ini bisa digunakan di perangkat Windows dan Mac. Mungkin penjelasan saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.